Selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan salam sukses semuanya. Nah, di pagi hari ini sahabat petani, ini saya akan berbincang-bincang sedikit soal pencurian porang. Nah, pencurian porang ini sekarang mulai dibahas oleh sahabat-sahabat petani porang, baik petani porang yang sudah tanam lebih dahulu maupun yang mulai tanam musim ini. Nah, kenapa kok seringkali dibahas soal pencurian porang ya? Nah, ini sebelum lanjut ke videonya, sahabat petani jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang, dan tentunya sahabat petani tidak ketinggalan video-video terbaru terutama untuk petani porang Lampung. Nah, sahabat petani, di hampir setiap daerah itu pasti ada kejadian-kejadian yang terutama untuk saya pribadi, banyak teman yang dari berbagai daerah yang mengeluhkan tentang pencurian porang. Nah, itu pencurian porang ini yang dilakukan adalah mulai dari porang yang sudah ditanam itu dicabut, ataupun pencurian hasil panen dari biji kata. Terus yang ketiga, pencurian dari hasil umbi produksi. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya bahas yaitu dari pencurian tanaman yang sudah ditanam lalu dicabut. Nah, itu biasanya yang paling banyak dikeluhkan itu untuk sahabat petani yang di daerahnya itu banyak sekali tanaman porang liar dari hutan yang tahun yang lalu itu mulai diambil ya untuk dibudidaya. Nah, ketika sudah mulai habis, tentunya ada orang yang sebagian yang merasa hasil hutannya sudah tidak ada, dan karena peluangnya sangat bagus dan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab, maka mereka ambil tanaman yang sudah dibudidaya, dicabut dan dijual. Itu namanya bibit cabutan. Makanya kalau ngomongin soal bibit cabutan itu sisi negatifnya seperti itu, untuk menghindari pengambilan bibit atau tanaman yang sudah dibudidaya. Takutnya yang dijual itu hasil dari pencurian. Terus untuk yang kedua yaitu pencurian dari biji kata. Karena sahabat petani tahu sendiri, bibit ini musim lalu sangat mahal ya, terutama mendekati masa tanam. Nah, banyak juga di daerah-daerah, terutama untuk di Lampung juga itu yang mulai ada yang dicuri. Bahkan yang sangat miris itu batangnya dipotong lalu dibawa pulang. Dan yang jelas bibit yang nantinya pun dijual juga bukan bibit yang berkualitas, karena bibit yang bagus itu adalah bibit yang sudah dorman, dan itu pun dilakukan pencurian sampai dipotong batangnya. Itu ada juga dari tahun yang lalu cerita seperti itu. Dan untuk yang ketiga itu umbi. Nah, terutama untuk di Lampung itu juga pernah kejadian, baik umbi yang masih berat 2 on seperti itu ya, umbi untuk jadikan bibit. Nah, mereka dilakukan pencurian lalu dijual kembali. Dan ada pun juga umbi produksi. Nah, itu sangat miris sekali ya. Kita sudah siap panen, siap menjual hasil panen kita, dan kita sudah berharap banyak, tapi dilakukan pencurian. Nah, dan mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian hal seperti itu
dan sekarang mulai diperbincangkan oleh petani-petani porang. Mudah-mudahan nanti setiap daerah pemerintah setempat, karena ini pertanian produk unggulan ya, petani unggulan yang mulai dibudidayakan, mudah-mudahan nanti ada penanganan tersendiri untuk hal-hal dalam arti untuk pencurian porang ini, ada tindakan tegas dari pemerintah nanti untuk hukuman apa yang harus diberikan untuk pencurian porang ini. Dan yang menarik kemarin itu hampir setiap daerah kalau ada pencurian porang yang itu langsung diketahui oleh petaninya atau warga di situ, mereka sudah punya denda masing-masing. Dendanya itu yang hampir setiap daerah berbeda-beda, dari mengganti rugi hasil biji kata yang dicuri maupun mengganti nilai uang yang bibit cabutan, bibit yang sudah tumbuh dicabuti lalu dijual itu diganti rugi dengan uang. Adapun juga setiap batang itu dihargai taruhlah 5.000 per batang gitu ya, ketika dicabut. Jadi hampir setiap daerah ini yang kita dengar ini mereka sudah punya denda masing-masing. Mudah-mudahan pemerintah nanti bisa ambil sikap untuk membantu kasus-kasus ini ya. Apapun jenis tanamannya yang kita budidayakan, mudah-mudahan aman ya sahabat petani. Dan terutama untuk porang ini memang sudah banyak keluhan, terutama untuk petani-petani yang tanam mungkin di daerahnya masih rawan pencurian. Dan ini saya tanam juga tepatnya di pinggir jalan. Sebetulnya dari ada sisi positifnya, mungkin yang sahabat petani yang mulai menyimak pengen tanam, melihat tanaman porang di sini bisa belajar langsung di sini atau melihat pertumbuhan porang. Yang sisi negatif, dari sisi negatifnya ya mungkin kalau orang yang punya niat jelek, yaitu sangat mudah sekali ya kalau memang mau mengambil keuntungan tanam porang yang tepatnya di pinggir jalan, yang mudah sekali untuk diambil kalaupun mau dilakukan pencurian dari biji katak maupun umbi. Mudah-mudahan aman ya sahabat petani. Ini ya sahabat petani, porang saya yang saya tanam tidak jauh dari tempat tinggal saya. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian video di pagi hari ini mengenai pembahasan soal pencurian porang. Mudah-mudahan tanaman kita musim ini, musim berikutnya aman dari pencurian, dan tentunya dengan hasil panen yang lumayan ini kita bisa menikmati hasilnya. Oke sahabat petani, terima kasih yang sudah ikut nyimak, dan salam sukses untuk semuanya, khususnya petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Terima kasih, salam sukses.